Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk melanjutkan kajian kitab akidah. Pada pagi hari ini materi sampai pada pembahasan bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa ma'rifatullah. Pada pembahasan firman Allah surat Al-Fatihah ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Fatihah ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak memperoleh pujian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak dipuji, yang pantas untuk memperoleh pujian. Allah Subhanahu wa taala juga yang punya Rabb semesta alam. Bahwa kita ini makhluknya hidup di dunia ini, di bumi Allah, di alam ini ya numpang, dikasih pinjam ya atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, cabut nyawa kita, meninggal. Begitu. Kesadaran itu sekurang-kurangnya membuat orang itu sadar diri, dia sebagai penumpang di bumi Allah ini. Orang yang numpang, bukan yang punya Allah. Lah karena dikasih tumpangan dan seluruh isinya, Allah Subhanahu wa taala meminta apa? Menuntut apa kepada hamba? Di ibadah. Ya, hamba harus beribadah kepada Allah. Orang lain saja, orang lain dikasih tiap hari lebih 10.000 untuk jajan, untuk beli makanan. Itu enggak semuanya lah jajan. Sekali waktu orang itu menyuruh Lutfi, tolong sapu masjid mau nggak Mau lah, kalau udah dikasih terus, itu akan lebih apa? Lebih patuh gitu, lebih nurut. Cuma 10.000 jajan. Lah Allah Subhanahu wa taala, waduh, tidak bisa dihitung. Seluruh organ berfungsi,
Nikmat udara yang sekarang orang sedang polusi, asap, nggak jauh-jauh sebelah kita Palembang, belum Jakarta udah lama. Apalah yang kemudian menghalangi manusia atau kita untuk tidak bersyukur, tidak mau beribadah? Mati kah nemen, orang Lampung bilang. Mana yang Lampung? Abi di gini Lampung rupanya. Mati kah nemen, woi. Jadi orang itu Allah kasih semua-muanya, seluruh isi alam ini untuk manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah menjadi apa? Otomatis. Orang-orang yang menempuh jalan suluk seperti Abi Rusdi itu banyak betul zikirnya. Mau ada kiamat juga tetap berzikir setelah sholat lama. Kan memuji Allah itu menunjukkan penghambaan. Dengan secara istiqomah lahiriahnya membasahi lisannya dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Atau yang berzikir dalam makna luas mengingat ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuhnya banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa tidak manusia itu beriman atau semakin mantap kokoh akidahnya? Sidik jari yang tidak pernah sama, telapak kaki yang tidak pernah habis. Ya Ahnab, sendalmu sudah berapa kali itu ganti? Ya wahai Najib, berapa kali sepatu, sendal? Tipis, tapi telapak kaki tidak pernah habis. Ustadz Adi Saputra, rokok habis. Baumu rokok deh. Coba, sayang, nanti kebakaran di asrama ini agak ngeri-ngeri sedap. Hadirin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin itu kemudian menjadi bacaan wajib. Latuk bal salat kalau bifatihatil kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak diterima salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tentu saja di dalam surat Al-Fatihah ayat pertamanya perintah mentauhidkan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Adanya pengakuan bahwa yang dipuji, yang mempunyai sifat sempurna, yang disertai dengan cinta dan pengagungan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau sudah diakui dengan puji-pujian dan sifat-sifat yang telah disebutkan namun tanpa dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, maka yang demikian itu tidak dikatakan pujian. Jadi nggak cukup pujian itu harus dengan apa? Cinta yang mengagungkan. Ada cinta nggak mengagungkan berarti kalau ada pertanyaan begitu atau statement begitu. Cinta dan pengagungan. Coba dirinci BDG. Itu katanya IPK 4. Bagaimana itu cinta dan pengagungan? Contohnya cinta atau cinta tanpa pengagungan, lalu cinta dengan pengagungan, bagaimana itu? Cinta di dalamnya mengandung unsur apa, Bim? Enggak, orang yang namanya cinta itu tunduk, taat. Tentu ketika yang dicintai memerintahkan, ya dilaksanakan. Apa yang tidak disukai, larangan, ya ditinggalkan. Sami'na wa ata'na di situ. Ada enggak
Orang cinta tapi mangkel, gimana ya? Hah? Maka penuh apa namanya? Penuh motif kan? Sifat suaminya jengkelin, sifat istrinya jengkelin, tapi duitnya banyak, menafkahi, bahkan istrinya bisa ngatasi masalah karena begaji. Benci itu aslinya, atau seneng mukanya saja, kelakuan adabnya nggak suka, tapi duitnya banyak. Itu kan bercampur-campur tidak karuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kita cintai, Allah yang kita agungkan, Allah yang kemudian semuanya sempurna lengkap, ya, tidak ada kekurangan pada zat Allah. Hadirin Allah, bahkan mengagungkan, ya, berarti memuliakan. Pengagungan yang demikian itu, atau juga seorang wanita contohnya dia mau menutup aurat tapi aslinya mangkel, rambutnya yang indah, mungkin lurus, tidak keriting, tidak terlihat, jadi tidak dipuji-puji orang. Mau dia, ada begitu. Ada yang sholat, ada yang puasa ini paling berat. Sebenarnya puasa ini berat. Ya, sebenarnya orang-orang punya kelemahan masing-masing. Tapi cobalah secara jujur Habib Rusdi, kalau kita tanya satu persatu dari hati yang paling dalam, ada yang senang lapar? Tidak ada. Ada yang senang haus? Tidak ada. Tetapi Allah syariatkan itu. Kadang orang melakukan perbuatan puasa itu karena terpaksa, karena malu, bukan karena pengagungan, bukan karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh-contoh, ya. Lalu Allah penulis mengatakan lillah. Lillah ini semuanya milik Allah. Bagi kepunyaan hak Allah yang berhak. Semuanya. Kemudian juga Rabbil Alamin telah diterangkan bahwa maknanya ialah yang telah menciptakan. Yang buat siapa? Allah. Yang mengatur Allah. Ini urusan mengatur, yudabbirul amro, yang berhak manage semua urusan, minas sama'i wal ardi, dari seluruh urusan langit dan bumi, semuanya Allah. Maka telah diterangkan bahwa maknanya ialah yang telah menciptakan dan mengatur mereka sekaligus berkuasa. Kamil, ambil madu dulu, Mil. Sekaligus berkuasa atas segala kondisi dan rezekinya. Tuh. Tafsirannya Rabbil Alamin, alalahul khalqu wal amru. Ini namanya tafsir apa? Birusdi. Alalahul khalqu menjadi tafsir dari Rabbil Alamin. Tafsir Quran adalah tafsir bil ma'zur. Alalahul khalqu wal amru. Ini Abi Jabri mana ya? Ada ya? Hah? Ngajar nanti. Diingatin di. Alalahul khalqu wal amru, ingatlah yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah atau hak mutlak Allah. Surat Al-A'raf ayat 54 menafsiri atau menjadi tafsir daripada surat Al-Fatihah ayat pertama, Rabbil Alamin. Kan ini siapa yang paling tahu tentang Allah? Ya Allah. Cara taunya gimana? Dengan mempelajari apa yang Allah firmankan. Lalu kemudian yang manusia yang paling tahu tentang Allah ya Rasulullah. Baru kemudian siapa yang melanjutkan tugas dari Rasul itu? Al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang menjadi orang alim yang juga mengetahui sebagaimana mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga kemudian segala sesuatu selain Allah adalah alam. Tuh. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dikatakan pula alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, semua itu dikatakan, ya, alam karena menunjukkan tanda keberadaan yang menciptakannya. Disebut alam karena itu menjadi bukti
adanya sesuatu menjadi ada yang mengadakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah salah satu di antaranya, yakni wahai manusia, aku yang berbicara dengan ucapan ini, yakni yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan aku adalah bagian dari alam ini, adalah bagian dari alam tersebut. Aku dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku. Maka makna dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah makhluk kepunyaan Allah. Lutfi melihara ayam. Punya siapa, Bi? Ayam punyamu. Tapi Allah yang memberikan nyawa. Kalau Allah cabut nyawanya, selesai. Lutfi tidak bisa menghidupkan. Terus manusia kepemilikannya cuma sebatas itu. Diatur-atur, Bi, makanannya, diatur-atur tempat kandangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari sekedar gambaran itu tadi, lebih, semuanya Allah atur. Allah kuasa. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah Maha kuasa. Ada enggak yang manut gitu ya, tunduk pasrah manut kepada Allah tanpa ini protes ya? Kalau belum begitu sebenarnya tidak pernah merasakan bahagia. Dalam hadis itu seorang itu tidak akan pernah merasakan halawatul iman ya, manisnya iman sampai dia menerima takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Bagus. Ain Sultan, bagaimana cara mengenal Rabbmu? Jadi, bagaimana cara mengenal Allah, Rabbmu, Rabb antum semua? Gimana caranya? Jawab. Gimana caranya kenal Allah? Tahu Allah gimana? Kenalan, taruh, ya. Gimana cara mengenal Allah? Coba jawab. Mempelajari ilmu tauhid. Masyaallah. Ilmu yang membahas keesaan Allah. Ya Torik, bagaimana caranya mengenal Allah? Sama juga. Torik mah ibit aja. Alhamdulillah, dalam kitab ini diterangkan melalui, jawabannya apa? Melalui ayat-ayat atau ciptaannya. Jawabannya itu. Atau makhluk-makhluknya. Ya Rames, gimana mengenal Allah? Melalui apa? Ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah itu yang pertama ayat apa namanya? Quraniyah, Al-Quran, hadis. Yang kedua Mbak Ayu, ayatnya apa Mbak? Urusan Mbak Ayu itu. Kauniyah. Masih ada lah bukunya ini? Masih. Udah bisa ceramah lagi. Kapan ini? Buat video, ayo coba biar di-upload ya. Sain. Ini apa? Ayat-ayat kosmos. Selain daripada itu, cara mengenal Allah sebenarnya bisa dirasakan ya. Preman sekalipun Jib, kalau disuruh membunuh di bulan Ramadan nggak mau Jib. Bulan Ramadan jangan perang. Hadirin rahimakumullah, cara mengenal Allah. Kemana? Masuk. Cara mengenal Allah dengan apa yang kau dapat mengenal, dengan apa engkau dapat mengenal Rabbmu? Ini pertanyaan ya. Siapa Rabbmu?
Dalil apa yang engkau pakai untuk mengenal Rabbmu? Maka jawablah dengan ayat-ayat Allah, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Dia yang telah menciptakanku dan Dia yang telah memberiku rezeki. Pagi siang sore yang dipikirkan apa? Duit. Muamalah juga urusannya duit. Ada apa itu hadis apa Bi? Amanah ya. Kalau mau lihat orang gimana urusannya dengan duit. Kalau urusan duit dia nggak beres, nggak usah dikasih amanah yang lain, pasti masalah. Urusan duit nggak beres, urusan kerjaan pasti nggak beres. Tanggung jawab ya nggak beres. Kitab Hikam gimana Rusdi? Pikirkan yang diperintahkan, jangan memikirkan yang telah dijamin. Jadi apa itu jawabannya? Yang diperintahkan apa? Ibadah. Bagaimana bisa tawajuh ya, ikhlas ya. Muhsin, ibadah yang terbaik, ihsan. Yang dijamin itu adalah rezeki. Rezeki sudah menjadi apa? Wilayah Allah untuk menjamin, dan itu sudah dijamin. Wisama iris hukum wa ma tu'adun. Tapi dalam konteks takdir manusia disuruh apa? Ikhtiar. Ayat-ayat memerintahkan wa kuli malu, bekerjalah kamu. Fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Kemudian Allah paling senang dengan orang yang makan apa yang baik, makan dari hasil keringatnya sendiri, tidak bergantung. Gimana Lutfi 15 tahun bisa berhenti minta kiriman? Bisa Bi. Mau Abi buat itu. Setengah hari belajar, setengah hari kerja, kan bisa dapat makan. Ya kan? Mungkin ada sisanya untuk uang jajan. Itu bisa. Pamannya Ahnaf ini mondok di mana, Din? Adiknya Umi itu Jawa Timur. Gak bayar, tapi dia ke sawah dulu paginya. Hanya itu Om Agung itu. Sampai zuhur setengah 12. Dari pagi itu nanem. Sore bisa jadi tidur. Habis asar sampai malam ngaji kitab. Begitu. Memang gak bayar, tapi dia bekerja. Artinya apa? Tidak minta kiriman orang tua, bebas belajar mandiri. Nanti lama itu om kamu itu 5-6 tahun itu. Iya itu dari lulus SMK itu. Sampai sekarang itu hampir 30 tahun belum menikah itu Mbak Ayu. Gimana itu? Mbak Najmah itu hampir 30 tahun loh. Adiknya Umi. Dulu mau dikasih beasiswa KIP nggak mau. Di Muhammadiyah nggak mau kuliah, ya udah mondok. Sekarang belum nikah. Punya uangnya saya utang, ya. Kalau nagih kuat juga nih. Kemudian berikutnya Allah memberi rezeki itu, tinggal kita yakin. Rezekinya bukan di atasan berarti ya. Ada nggak orang yang resign itu berhenti makan? Enggak lah, tetap makan. Ya, orang-orang yang yakin, bahkan Allah itu orang-orang yang fasik pun masih dikasih rezeki, bahkan orang kafir pun masih dikasih rezeki loh ya, apalagi yang beriman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Dia. Dari segi bahasa al-ilah memiliki makna bukan al-ayah, memiliki makna burhan, ayat-ayat Allah, tanda-tanda, keterangan. Nah, burhan ini yang pertama ada ayat-ayat syariah. Ada tanda-tanda syariah, maksudnya adalah wahyu. Itu tadi Abi Diki, wahyu Al-Qur'an, huwallazi
Yunazzilu ala abdihi ayati bayyinah. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat terang, yaitu Al-Quran. Jika ditanyakan kepadamu bagaimana wahyu dapat dijadikan dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala, satu, wahyu yang dibawa para rasul adalah wahyu yang sudah tersusun rapi dan sempurna serta tidak saling berlawanan. Itu wahyu yang tidak mungkin bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, kalau karangan Nabi Muhammad, ini sekaligus nih Habib Rusdi yang suka apa? Belajar tafsir, kemudian merujuk kepada orientalis, tidak sedikit yang menggugat apa iya Rasulullah itu orang ummi, orangnya ummi, maknanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Masa iya secerdas Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Orang orientalis nggak percaya. Sering orientalis kemudian apa? Muhammad menurut Quran. Muhammad itu katanya menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran itu supaya umat Islam ragu dianggap tulisan Nabi Muhammad, bukan sakral suci kalamullah. Itu situ cara orang orientalis merusaknya. Maka ketika di dalam kajian akidah kita sudah mantap, tidak mungkin ya Rasul itu menulis. Apa buktinya? Ya Rasul tidak bisa nulis, Rasul tidak bisa membaca. Maka jelas sebagai bukti dalil semua yang dikatakan Rasul itu wahyu dari Allah asalnya. Sekaligus membantah para orientalis. Itu diantaranya. Kayaknya berada umi apa virus di yang urusan umi itu. Secara akidah begitu, maksudnya Allah memastikan uang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, masih dituduh Muhammad menulis Al-Quran. Apalagi kalau bisa nulis, bisa baca, lemah akhirnya. Kayak bener orientalis itu Quran itu ditulis Nabi Muhammad. Itu kesalahannya ya. Dan Allah melindungi ya. Itu hikmahnya kenapa Rasul tidak bisa atau ummi tadi itu. Di sini ditantang. Walau kana min indi ghairillah. Kalau memang Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan adanya pertentangan. Ya pasti. Kadang tidak konsisten, orang nulis skripsi aja bisa bolak-balik tuh perkataannya. Jadi kalau Al-Quran tidak dari sisi Allah, tidak pasti akan banyak pertentangan. Gak mungkin akan mulus-mulus begitu saja. Ya. Al-Quran Al-Karim merupakan dalil tentang adanya Rabb yang Maha Agung. Apa dalil adanya Allah? Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syariah. Yang kedua, ayat-ayat syariah ini berfungsi untuk menegakkan kemaslahatan hamba dan merupakan jaminan untuk mendapatkan kesejahteraan agama dan dunia seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat untuk kita dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya SAW, dan menjamin semua kemaslahatan. Maka tidak ada satupun masalah yang tidak ada pemecahan atau solusinya di dalam syariat. Semua ada pemecahan masalahnya di dalam syariat.
baik secara mujmal atau tafsili, baik secara global maupun terperinci. Itu ayat yang pertama tadi, cara mengenal Allah dengan ayat-ayat apa? Qur'aniyah. Pak, duduk. Yang kedua, ayat cara mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, seluruh ciptaan Allah. Makhluk yang ada di langit dan di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Penulis rahimahullah berkata, maka katakanlah dengan ayat-ayat tanda-tanda dan makhluknya, jika kita tafsirkan dengan ayat-ayat syariah dan kauniyah, maka memasukkan perkataan makhluk-makhluknya semuanya ke dalam perkataan ayat-ayatnya, karena makhluk adalah ayat kauniyah. Seperti itu. Coba, bagaimana cara mengenal Allah yang kedua, Faru? Judulnya cara mengenal Allah. Yang pertama tadi dengan ayat-ayat Qur'aniyah, wahyu. Yang kedua dengan ayat-ayat apa? Barusan kauniyah, artinya apa? Seluruh ciptaan ya Allah, makhluk, termasuk di dalamnya juga apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada masih ingat isinya bukunya itu bagaimana, Bayu? Kauniyahnya? Jadi belajar IPA semakin tinggi imannya. Caranya gimana itu? Bumi. Kalau yang Mario Teguh buktiin anak itu apa? Tes apa? DNA. Itu adalah ilmu-ilmumu begitu. Bagian-bagian dari sains kan? Bisa disamain DNA-nya itu. Artinya apa? Kalau itu memang benar sama dengan bapaknya, itu valid gitu kan? Nyari bapaknya Romes. Nyari bapaknya Mbak Najma. Bapaknya nama siapa, Mbak? Orang Jawa halus, ya, Mbak. Bukan makhluk halus, ya, bukan. Apalagi contohnya yang sains ini? Bumi. Hah? Contohnya nggak banyak di kitab ini. Itulah di kitabmu itu yang di situ lebih luasnya. Kalau sudah disebut ya sering dibahas penciptaan manusia ya, cocok dengan sains ya, proses-proses itu semuanya menegasikan ya agama ini benar terbukti dengan ilmiah. Baik, itu nanti dijadwal lagi kalau perlu pendalaman. Wah, jadwalilah mau jadwal lagi karena ini Bayu untuk kemudian apa? Menguatkan akidah. Sekarang dalam kitab Tauhid, kitab Ushul Salasah ini pembahasan berikutnya bagaimana cara mengenal Allah, di antaranya dengan adanya kita melihat siang dan malam. Silih bergantinya siang dan malam, Din. Bergantinya siang dan malam ini keteraturan. Ya. Ya Lutfi, terbayang nggak setiap detik ada orang azan di muka bumi ini? Terbayang? Ya iya, memang setiap waktu ada yang melaksanakan apa ibadah, semuanya tunduk. Azan berkumandang sesuai dengan apa? Jadwal sholat dengan keteraturan ini. Jadi Allah tidak berhenti diagungkan, tidak berhenti diibadahi itu. Silih bergantinya malam, matahari dan bulan, maka termasuk juga adanya 7 langit dan 7 bumi. Ini cocok apa enggak? Ada lapisannya Mbak Ayu, urusan sains lagi. Seluruh yang ada di dalamnya itu merupakan wamin ayatilah, tanda-tanda ayat-ayat atau kekuasaan
Allah. Pergantian siang dan malam yang rapi. Perbedaan waktu antara malam dan siang. Jikalau waktu malam tak pernah bertambah selama-lamanya, tentunya ini merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun dengan bertambahnya waktu malam dan berkurangnya siang pada musim dingin, serta berkurang malam pada musim panas dan bertambahnya siang pada musim panas, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dan siang merupakan nikmat Allah kepada kita hamba-hambanya. Nikmat. Ya, pernah dihitung-hitung puasa terlama di mana itu? Siang yang paling lama itu 16 jam ya, lebih. Di sini disebutkan nikmat, ada siang, ada malam. Karena sekiranya malam berlangsung terus-menerus, gimana kalau malam nih terus nih? Pi, malam terus Pi, apa yang terjadi Pi? Maka kemaslahatan manusia terhambat. Ya, walaupun mungkin dia akan pakai lampu untuk menerangi. Karena kesungguhan seseorang insan akan mengendur menurun jika malam menjelang, dan kemaslahatan manusia tidak dapat diwujudkan karena kemaslahatan tersebut hanya dapat dijalankan pada siang hari. Pada umumnya ada enggak tahu-tahu apa Din? Tidak sengaja tertidur ya. Pada maghrib saja sudah bisa tertidur. Taklim contohnya tidur. Apalagi pada isya. Dengan sendirinya tubuh itu ingin rehat, istirahat. Ada begitu tidak sengaja tidur tertidur. Maknanya secara keteraturan memang malam hari sudah menurun energi dan membutuhkan istirahat. Dan jika ternyata malam terus, gimana itu? Siang terus lawannya. Panas terus, gimana itu? Tidak merasakan nikmat malam, tidak merasakan istirahat, berarti pengen siang terus, sehingga kehidupan ini tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai keteraturannya. Maka kesimpulannya semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Agung. Namun ini bodohnya manusia. Manusia jarang memikirkannya. Begitu saja dia hidup. Bahkan nikmat kalau sudah cenderung sering diperoleh dianggap biasa. Dianggap nikmat kalau ada musibah menimpa. Nikmat udara yang segar ini menjadi biasa karena kita setiap hari mendapatkannya. Bagi orang-orang yang terkena polusi, tidak berani keluar rumah, harus belajar daring misalnya. Kerja di rumah online misalnya. Nah ini kita tidak memikirkan, tidak bersyukur akhirnya ya, cenderung melupakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an mengulang-ulang itu ya. Mengulang-ulang menyebut siang, menyebut malam, menyebut matahari, qamar, bulan, menyebut penciptaan langit dan bumi. Supaya manusia ingat dan tidak lalai terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Santri, kamu merasa hebat? Tunggu kalau ada hujan, ada petir, keluar kamu dari rumah, berani nantang petir. Tidak ada sehebat apapun orang itu sakti. Saya lawan petir ini, tunjukkan kekuatanmu. Sambar langsung bubar itu.
Ada orang begitu. Itu juga menunjukkan kekuasaan Allah. Ya apa? Petir itu kekuasaan Allah. Maka kalau orang-orang susah diomongin dengan ayat-ayat Quran ini, dinasihatin, hatinya keras, Allah tunjukkan kekuasaannya. Hadirkan musibah itu. Supaya orang itu hatinya bisa mau menerima kebenaran, mau pulang ya, bertobat ke jalan Allah. Kemudian juga dilanjutkan dalam kitab Sulul Salasah ini, perputaran yang terus-menerus sejak Allah menciptakan matahari hingga bulan dan bulan hingga Allah menghancurkan alam ini. Ini istilah kiamat. Ya, sampai kiamat nanti dihancurkan. Allah berfirman, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha. Sesuatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Nih, malam. Ada orang cari ikan malam ya, kerjanya ya virus dia, nelayan ya. Ikannya rupanya keluar. Bedi, nyari tikus malam di. Ya mandi. Waduh, Ustadz Adinya tidur. Ustadz Adi Hidayat palsu ini. Tikusnya keluar lagi sih malam di. Segede marmut. Coba di. Ada yang takut ya. Kami tinggalkan siang dari malam, maka dengan serta-merta mereka dalam kegelapan. Orang gerhana itu juga wamin ayatilah gerhana bulan. Coba terang-terang bulannya hilang. Gelap, Din. Kalau lama gimana itu? Ngeri kan? Coba kalau imannya nyampai ke sana, menandakan apa? Allah itu kuasa, ya, mengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian juga matahari berjalan di tempat peredarannya sesuai ketetapan Allah. Matahari tidak mempunyai tempat yang tetap, ia harus menerus beredar hingga hancurnya dunia dengan izin Allah. Matahari turun, berarti kan kalau panas itu mataharinya yang turun apa bagaimana Mbak Ayu? Apa buminya yang mendekatin matahari apa mataharinya yang turun? Sekarang ini berapa panasnya rata-rata 33, 34 gitu. Itu bagaimana itu? Kalau pas musim hujan paling berapa? Dingin. Gimana kalau kiamat matahari sejengkal dengan kepala? Meleleh lah itu. Meleleh lah itu. Meleleh kepala itu. Pernah baca Pi, kalau kiamat nanti matahari turunkan. Jeep. Letter jeep. Letter itu meleleh jeep. Dalam hadis Rasul bersabda, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsy fatahirru sajidatan. Sungguhnya matahari ini terus beredar hingga di ujung orbitnya di bawah ars, kemudian matahari sujud. Seluruh makhluk ciptaan Allah ini beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing. Termasuk kodok ngorek itu berzikir ya, beribadah, cari itu virus ini. Kodok ngorek kalau hewan-hewan di gunung gimana virus ini? Pergi apa itu? Malam-malam suara jangkrik apa itu? Jangan-jangan itu cara beribadah walaupun tidak disebutkan nama-nama hewannya. Ya. Kita tidak paham, ternyata dia beribadah kepada Allah. Hadirin Allah yang berikutnya, pengaturan yang sangat rapi. Matahari beredar pada orbitnya selama 1 tahun, setiap hari ia terbit ya dan terbenam pada orbitnya yang telah ditetapkan oleh penciptanya, tidak pernah keluar dari jalur tersebut,
pada awalnya Allah menampakkan bulan seperti benang, kemudian lantas sinarnya terus bertambah sehingga ia sempurna sebagai bulan purnama, kemudian mengecil hingga kembali seperti bentuk yang semula. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Surat Yunus ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan wa kulli fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya, yakni tak mungkin matahari terbit di malam hari, ini tak mungkin nih. Matahari terbit di malam hari tak mungkin. Sehingga ia bertemu dengan bulan akhirnya. Enggak mungkin. Begitu juga malam tak mungkin mendahului siang, enggak mungkin. Ya, malam dulu baru siang. Sehingga ia datang sebelum waktunya, enggak mungkin. Wa kullu, semua matahari bulan bintang fi falaki yasbahun, berada di orbitnya, yakni terus berputar mengelilingi orbitnya. Ia semua menunjukkan keagungan pencipta, kekuasaan dan hikmahnya. Kemudian yang ketiga, cara mengenal ayat-ayat Allah. Matahari dan bulan memberi manfaat. Matahari dan bulan memberi manfaat kepada manusia. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menciptakan matahari, Allah, ya, kemudian bersinar matahari itu, dan menciptakan bulan, bercahayalah bulan itu, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat itu bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu apa? Tahu tuh, lita'lamu adadas sinina wal hisab, tahu hitungan-hitungan waktu. Ada tahun, bulan. Hadirin di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 lapis. Langit yang 7 lapis, makhluk Allah. Di antara makhluknya yang terbesar yang menunjukkan keagungan keesaannya adalah langit yang 7 lapis, ketinggiannya, keluasaannya, bentuknya yang bundar, serta ciptaan dan bangunan yang besar. Perkataan penulis, dan bumi yang 7 lapis di antara makhluk-makhluknya yang besar adalah juga bumi ini ada 7 lapis. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi terhampar, ditundukkan bagi para hambanya. Terus siapa bumi ini? Ya Rasid, bumi ini tidak goyang, Rasid. Kalau goyang selesai kita ini. Tumpah, gempa, atau likuifaksi, buminya tidak berjalan sehingga tenggelam itu, yang di atasnya terkubur. Semua itu apa? Allah yang atur. Sekali-kali Allah goyangkan itu gempa. Lampung Barat gempa, Kemiling gempa, Panjang gempa Gajib, tsunami. Ya. Kemudian ditundukkan bumi itu untuk Allah, untuk manusia oleh Allah, menjadikan di dalamnya berbagai jalan rezeki dan penghidupan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut-nyebut langit dan bumi di dalam Al-Qur'an, dan mengajak hambanya untuk memperhatikan serta memikirkan ciptaan Allah tersebut. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian la khalqus samawati wal ardi
akbaru min khalqin nas walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Dan yang ada di dalamnya, yakni termasuk makhluk-makhluknya yang besar, tiada yang mengetahui kecuali Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Yang ada di antara keduanya jadi termasuk makhluk-makhluknya yang besar. Alhamdulillah. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Para santri ada yang ingat? Perhatikan. Agib, Nail, ada nggak orang yang menyembah matahari dalam kisah sejarahnya? Ada. Ada juga orang yang menyembah bulan. Umatnya siapa itu? Nabi Ibrahim diantaranya dikisahkan apa? Pas nyembah matahari, lalu sore, ya Kib, sore tiba, mataharinya tenggelam, lalu dia bingung, nyembah siapa lagi? Berganti nyembah bulan pas pagi bulannya hilang. Maka kemudian Allah tegaskan di sini, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan bersujud kepada matahari manusia, dan janganlah pula bersujud kepada bulan. Tetapi apa? Wasjudu lillah. Bersujud, menyembahlah kamu kepada Allah. Alladzi khalaqahuna, yang mana Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan matahari dan bulan. Ya, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Jika kamu hanya kepada Allah saja menyembah, iyahu ta'budun. Kalau memang hanya menyembah kepada Allah saja. Hadirin rahimakumullah. Persoalan akidah ini ya penting, ya. Susah dicontohkan tapi bisa dirasakan. Orang-orang yang ma'rifatullah, semakin dia mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bahagia, semakin mutmainah, tenang jiwanya, keyakinan dalam hidupnya berada dalam kebenaran, bahwa hidupnya diridhoi Allah, dia semakin mantap. Oleh karenanya 13 tahun ya kita kemarin pelajari sirah Rasulullah, dididik oleh Allah semuanya tentang akidah, tentang keimanan. Kemudian juga firman Allah yang lain, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, bulan tadi. Ini walaupun matahari dan bulan termasuk makhluknya yang besar, namun tidak dituntut untuk sujud kepada keduanya, karena keduanya juga makhluk. Ya, matahari bulan makhluk yang diatur dan tunduk kepada Allah. Allah mengatakan wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan alam, dan menciptakannya itu dalam 6 masa ya, 6 hari, dimulai pada hari Ahad, selesai pada hari Jumat dalam salah satu tafsirnya. 4 hari untuk penciptaan bumi dan 2 hari untuk penciptaan langit. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ina ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Summa stawa ila sama'i wa hiya dukhanun wa qala
laha walil ardi tina walil ardi tiya tau'an wa au karhan qalata ataina ta'ihin faqadahunna sab'a samawati yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'a dunya bimaso biha wa hifdzan dzalika takdirul azizil alim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itu lah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberikannya, memberkahinya dan menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Bagi orang-orang yang bertanya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Ini gak ada tawar menawar, Allah tetapkan suka atau tidak suka atau terpaksa. Keduanya menjawab apa? Kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Hadirin Allah, ayat yang terang benderang ya, menerangkan bahwa Allah lah yang menentukan padanya kadar makanan. Di orang itu ditetapkan pengaturan makanannya, termasuk ini pembagian dalam 4 masa. Kemudian dari seluruhnya selesai selama 4 hari, bukan 4 hari selain dari 2 hari yang sebelumnya. Sebab kalaulah demikian berarti penciptaan langit di bumi 8 hari, bukan, jadi 6 ya, 4 dan 2. Maka zahir ayat ini menunjukkan bahwa hari yang disebutkan dalam ayat di atas sama dengan hari yang kita ketahui, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bentuk yang jelas nakirah. Maka harus diartikan dengan makna yang sudah dikenal. Jika Allah kehendaki, dia dapat menciptakannya sekejap mata. Kalau Allah mau nih, kun fayakun langsung. Namun Allah mengaitkannya penciptaan langit bumi kepada musababnya menurut apa? Hikmah dan kekuasaan apa? Hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya santri, kalau ditanya Allah di mana? Ayat Allah ada di mana? Di ars, jangan dijawab yang lain-lain. Allah bersemayam, summastawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Arsy ialah tetap atap yang menaungi seluruh makhluk ya. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan bersemayamnya. Yughsil lailan nahara yatlubu hasisa. Artinya masing-masing saling menutupi. Gelap akan pergi jika cahaya datang, dan cahaya akan pergi jika kegelapan datang. Yang satu mengikuti yang lainnya, hasisa. Artinya dengan cepat, tidak terlambat. Jika yang satu pergi, maka yang lain datang. Jika yang satu datang, yang lain pergi. Ini dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Maka kalau ada yang bertanya, ini sering ditanyakan, bagaimana tempat Allah itu berada di mana? Jawabannya di ars, di singgasananya Allah. Singgasana itu disebutkan juga di atas langit ke-7 ya. Alhamdulillah, demikian pembahasan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk kelas jam 8.